Resmi, AC Milan tunjuk Giorgio Forlani sebagai CEO klub. Manajemen AC Milan telah mengonfirmasi tentang penunjukan Giorgio Forlani sebagai CEO baru klub, menggantikan Ivan Gazidis. Gazidis akan meninggalkan Milan pada bulan Desember nanti dan I Rossoneri telah mengumumkan pergantiannya melalui pernyataan resmi klub. AC Milan hari ini mengumumkan bahwa Giorgio Forlani telah ditunjuk sebagai Chief Executive Officer untuk menggantikan Ivan Gazidis yang akan mengakhiri masa jabatannya di klub bulan depan. Tulis Milan di website resminya. Sebagai penduduk asli Milan dan Milanista seumur hidup, Forlani telah menjabat sebagai anggota Dewan Direksi AC Milan sejak 2018 silam dan telah memainkan peran integral dalam kesuksesan klub di bawah kepemilikan Elliot Advisor, di mana ia akan mengundurkan diri untuk mengambil alih posisi CEO di AC Milan. Saya ingin berterima kasih kepada Jerry Cardinale dan tim Redbird karena telah memberi saya kehormatan besar untuk memimpin klub yang saya cintai saat memulai fase kebangkitan berikutnya, kata Forlani. Saya berharap dapat bekerja dengan ketua Scoroni, Paolo Maldini, Stefano Pioli dan seluruh kepemilikan klub. Bersama-sama, saya tahu bahwa kita dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar di dalam dan di luar lapangan di tahun-tahun mendatang. Forza Milan. Tambah dari Forlani, pemilik baru Jerry Cardinale menambahkan, ketika Redbird Capital Partners setuju untuk menjadi penjaga AC Milan, kami berbicara tentang membawa keahlian kami dalam olahraga, media dan hiburan untuk mengembalikan klub kembali ke puncak sepak bola Eropa. Di Giorgio, kami memiliki CEO yang tepat untuk memimpin klub sehari-hari dan bekerja sama dengan tim Redbird untuk mewujudkan visi tersebut. Giorgio mengenal klub dan kota secara dekat dan telah membangun kepercayaan dan keyakinan tim di AC Milan selama 4 tahun terakhir. Ini akan memungkinkan dia untuk beralih ke peran kepemimpinan baru ini dengan mulus sehingga kami dapat tetap fokus pada tujuan yang lebih besar di depan kami. Kami memiliki visi yang jelas untuk bab berikutnya dalam kisah AC Milan, dan tim Redbird akan menjadi pemilik langsung dalam kemitraan dengan Giorgio dan tim penuh di AC Milan dalam mewujudkan visi ini, ungkap dari Cardinale. Resmi, AC Milan perpanjang kontrak Pierre Kalulu. AC Milan resmi memperpanjang kontrak salah satu pemainnya. Pemain tersebut adalah Pierre Kalulu yang mendapatkan kontrak jangka panjang. Kalulu sebenarnya baru saja masuk pada 2020 lalu dari Lyon. Dalam periode 2 tahun, pemain berposisi sebagai bek tengah itu dengan cepat menjadi pemain inti. Kebetulan usianya yang masih muda, Kalulu lahir tahun 2000 atau usianya sekarang masih 22 tahun. Milan yang memang sedang regenerasi skuad memutuskan memperpanjang kontrak sang pemain. Dalam kontrak terbarunya, Kalulu akan bertahan di Milan selama 5 tahun ke depan. Kontraknya akan habis pada tahun 2027 mendatang. Kalulu merupakan pemain kunci di Milan. Pemain berpaspor Prancis tersebut sudah mencatatkan 75 penampilan bersama Milan di seluruh ajang. Pierre Kalulu datang ke Rossoneri pada musim panas 2020. Sejak saat itu, ia mencatatkan 75 penampilan untuk tim. Tulis pernyataan resmi Milan. Dia mengukuhkan diri sebagai salah satu pemain belakang kunci untuk tim. Lanjut dari pernyataan tersebut, penampilan Kalulu yang impresif itu sempat menarik perhatian sejumlah klub. Newcastle menjadi salah satunya. Tim yang sedang membangun kembali kekuatannya seperti masa lampau itu sedang mencari pemain muda yang potensial untuk menggalang pertahanan. Bidikan pun akhirnya diarahkan pada Kalulu. Sayangnya belum sampai negosiasi berjalan. Kalulu sudah mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Milan. Momen hangat di Milanello untuk penghargaan laga ke-100 Sandro Tonali. Paolo Maldini dan Ricky Massara memberikan penghargaan kepada Sandro Tonali setelah penampilannya yang ke-100 bersama Rossoneri, dan pemain internasional Italia itu memberikan pidato singkat kepada rekan satu timnya di Milanello. Pemain berusia 22 tahun itu membuat penampilan ke-100 bersama juara Serie A saat bermain imbang 0-0 melawan Cremonese pada hari Rabu kemarin, dan diberikan penghargaan oleh direktur Milan di Milanello pada hari Kamis kemarin. Saya ingin berterima kasih kepada tim, pelatih, dan staf
staff karena sejauh ini merupakan perjalanan luar biasa yang harus kami lanjutkan musim ini, terutama periode yang akan datang. Terima kasih, kata Tonali sebelum sesi latihan pagi di Milanello. Tonali bergabung dengan Milan dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli dari Brescia pada tahun 2020, dan Rossoneri membuat kepindahannya permanen pada tahun berikutnya meskipun tak ada penampilan yang meyakinkan dari bintang muda Italia itu di masa pinjamannya. Namun kesabaran AC Milan kini telah membuahkan hasil dengan Tonali telah menjadi salah satu starter reguler di bawah Stefano Pioli dan menandatangani kontrak baru hingga 2027 pada September kemarin. Alessandro Nesta dan John Terry sambangi Indonesia. Ada agenda apa? Jagat media sosial dihebohkan oleh kedatangan pemain sepak bola legendaris Alessandro Nesta dan John Terry di Indonesia. Banyak penggemar yang kaget saat melihat keduanya sudah ada di tanah air karena sebelumnya memang tidak ada media yang memberitakan kedatangan keduanya. Kedatangan Nesta dan Terry ke Indonesia adalah untuk melakoni pertandingan persahabatan bertajuk Mention Sports Stars Football Challenge 2022. Laga untuk menyambut Piala Dunia ini akan berlangsung pada hari Sabtu di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Dalam kunjungan ini, Alessandro Nesta dan John Terry menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, Mall Sarinah. Kedua legenda ini ditemani oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang juga turut mempromosikan produk-produk UMKM. Bagi Alessandro Nesta, nama Erick Thohir mungkin bukanlah nama asing baginya, sebab pengusaha berusia 52 tahun itu pernah menjadi presiden klub rival AC Milan, Inter Milan pada musim 2013 sampai 2016 silam. Selamat datang di Indonesia Legend. Pantaskah Origi dan De Ketelaere disebut sebagai rekrutan gagal AC Milan? Investasi AC Milan dalam membelanjakan uang mereka di bursa transfer musim panas dipertanyakan setelah dua rekrutan anyar, yakni Divock Origi dan Charles De Ketelaere, tampil di bawah ekspektasi. Setelah sukses menjuari Serie A musim lalu, AC Milan sangat berhasrat untuk mempertahankan gelar yang mereka menangkan itu. Manajemen klub lalu berusaha membangun timnya lebih kuat lagi di musim ini dengan mendatangkan dua tenaga anyar di lini depan, yaitu Divock Origi serta Charles De Ketelaere. Khusus untuk Origi, penyerang asal Belgia itu diharapkan bisa menjadi pengganti dari Ibrahimovic yang mulai menua dan sudah tergerogoti cedera. Namun sayangnya, ex-penyerang Liverpool itu malah tampil melempem dengan baru mencetak 1 gol dan 1 assist saja dari 13 laga yang dimainkannya. Origi gagal tampil maksimal setelah ia sempat diterpa sejumlah cedera dan juga masih belum bisa menggeser Oliver Giroud sebagai ujung tombak Rossoneri. Kemudian beranjak kepada Charles De Ketelaere. Sang gelandang menjadi rekrutan termahal Milan musim panas kemarin dengan ditebus seharga 32 juta euro dari klub Brugge. Akan tetapi pemain yang disebut punya kemiripan dengan Kevin De Bruyne itu sayangnya baru bisa mencetak 1 assist saja dan belum pernah mencetak gol sama sekali dari 18 laga yang sudah dimainkannya. Pelatih Stefano Pioli jelas harus putar otak bagaimana caranya untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari kedua pemain tersebut. Jika sudah diberi kesempatan namun tetap tak bisa tampil cemerlang, maka bisa dikatakan bahwa kedua pemain itu adalah rekrutan gagal Milan di tahun 2022.